Assalamualaikum. Oke, kali ini kita mau ke stasiun LRT Jatimulya. Cuman kita ada tunggangan baru nih guys, yaitu sepeda listrik Yadia GQ9. Dia single motor belakang, 60 volt, 60 volt sistem, baterainya 23 ampere ya. Oke, let's go. Bismillah. Oke, Bismillah. Tadi kondisi hujan ya, hujan terus banget, jadi ini ada sisa-sisa genangan air. Sekarang kita mau ke LRT Jatimulya cuy. Mau ada kopdar anak-anak EV Ride nih gitu. Nah kalau EV Ride sendiri itu community yang cross PEV ya. Jadi mau contohnya ini sepeda listrik, terus ada juga skuter listrik, ada e-board, ada EUC, motor listrik juga boleh, mobil listrik pun boleh gitu. Jadi semua jenis kendaraan listrik yang kita welcome aja. Dan yang paling kocaknya, yang paling duarnya itu, yang belum punya kendaraan tapi minat pun juga kita welcome gitu. Jadi ya, kalau emang pada minat, gas aja join EV Ride ya. Ada nanti linknya, join.evride.id. Oke, sekarang kita nikmati perjalanan ke LRT Jatimulya dulu ah. Aduh, pecel lele enak nih, rame nih. Semoga nggak gitu macet deh, karena ini Jumat malam ya. Mungkin gue sambil cerita ya, jadi enaknya si sepeda listrik Yadia GQ9 ini karena sistemnya 60 volt, jadi walaupun bodinya rada gambot gini, dia tetap tarikannya asik nih, mirip-mirip kayak skuter gua lah gitu ya. Walaupun bodinya rada gede ya ini sih. Terus baterainya juga udah lumayan gede, 23 ampere, jadinya bisa jaraknya, kalau klaim pabrik sih bisa 70 kilo, cuman ya gue rada-rada nggak percaya gitu. Ya bukannya apa, udah sering lah gitu. Di skuter, di EUC, gue juga punya EUC sama skuter kan. Itu klaim pabriknya berapa, realnya tuh berapa gitu, nggak sesuai lah gitu. Ikutin flow. Ini depan mobil gas, ada pendok. Ini kebetulan skuter lagi. Sepeda listrik ini gue baru beli kemarin ya harusnya ya. Baru beli kemarin. Odo juga tadi baru 3 km. Jadi ya ini sekalian kita coba tes drive cukup jauh ya. Jarak ke stasiun tuh harusnya sekitar 7-8 kilo nih, dengan jalannya. Kita cek aja nih berapa nih. Karena tripnya udah 1 kilo nih. Kita pokoknya santai, sebenarnya pengen nyalip mobil ini sih. Nah, gue belum terlalu familiar dengan power dari sepeda listrik ini gitu. Ini dia ada dua ya, ini mode sport, dia bisa ganti on the frame jadi eco. Kalau eco tuh maksimal 35 kalau nggak salah. Kalau mode sport, speed maksimalnya di 45. Ya memang agak, ini di limit ya. Speed maksimal cuma 45, ini di limit. Skuter gua aja yang cuma 48 volt system, itu speed maksimalnya di speedonya 60. Nah ini cuma 45. Yakin sih ini di limit dan pasti banyak yang bisa unlock. Tapi karena ini gua beli khususnya untuk kebutuhan ibu negara alias istri, buat nganter anak, beli sayur segala macam ya nggak usah lah kita modif-modif aneh-aneh, kita standar pabrik aja. Kemarin juga sengaja beli ini, bukan yang Yadia OVA, itu karena yang ini sistemnya udah 60 volt. Jadi kalau waktu-waktu gua bisa butuh pakai ini kayak gini, nah dia nggak terlalu ngeden, karena yang OVA itu walaupun keluarannya lebih baru, sistemnya 48 volt. Wah kurang lebih segitu ya. Terus mungkin infonya lagi sih ya, dia ini baterainya masih grafin SLA, dia bukan lithium. Kalau klaim pabriknya sih lebih bagus dari SLA,
dan dia lebih cepat dari lithium ngecasnya. Walaupun memang kalau lithium tuh ya istilahnya semuanya udah pada pakai lithium lah, lebih enteng segala macam. Tapi gue beraniin ambil karena ya garansinya lumayan 2 tahun. Terus toko bukan apa ya, toko resminya juga deket. Ya insya Allah lah aman lah gitu. Pun nanti kalau misalnya udah nggak garansi segala macam, ya udah masalah baterai mah gampang, tinggal kita rakit baterai sendiri, ganti jadi lithium ion atau lithium polimer, litho Fe4 itu. Yang penting kan tetap 60 volt gitu. Nanti kita bisa bikin. Yang gue incer sih kekuatan daripada si sepedanya ini, rangka-rangkanya sama dia punya BLDC. Kalau kata sepuh-sepuh di grup, kata ada namanya Om Agung itu, kalau ya dia itu BLDC-nya lebih kuat gitu. Udah gue ambil aja lah, nggak apa-apa gitu. Dan ini ride feelingnya enak banget sih. Jujur gue udah setahunan nggak punya motor. Nah, karena dijual karena pakai skuter kan, walaupun skuternya juga duduk. Tapi ini ride feelingnya si ya dia ini jauh banget lebih nyaman daripada skuter duduk. Joknya empuk, terus suspensinya juga enak banget. Pokoknya juara dah ini, mantep gitu. Ya kurang lebih gitu sih si impresinya sih ya dia ini. Tapi kalau sih ya dia GQ9, GQ9 dia baterainya tuh indikatornya masih bar gini ya. Jadi indikatornya masih bar, belum persen. Kalau yang OVA itu lanjutannya si GQ9 itu udah 40%, jadi lebih presisi lagi gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, gue bisa nyalip-nyalip motor, tarikannya juga. Nah itu tuh mantep lah pokoknya. Kalau gue sih harapannya semoga si sepeda listrik ini awet aja sih. Kepengenan gue sih itu aja. Nah, ini gue lebih lebar dari skuter, jadi gue harus lebih hati-hati ya bawa. Tapi yang enak karena dia lebih lebar, dia handlingnya enak, terus spionnya juga lebih lebar lagi gitu. Jadi gue bisa lihat juga lebih leluasa lah gitu dibanding yang skuter. Tapi sumpah ini tarikannya ngisi terus sih, walaupun memang speednya di limit itu tadi. Tapi kurangnya agak. Tapi buat daily use, sumpah nih kalau dulu waktu gue sekolah ya, kuliah udah ada yang namanya sepeda listrik kayak gini sih gue pakai ya sepeda listrik gini dibanding gue naik motor gitu. Udah mau bayar pajak tiap tahun, perlu SIM segala macem. Nah ini gue pakai si bukannya apa ya, sepeda listrik ini sangat praktis ya, set gitu. Kalau yang teman-teman butuh personal electric vehicle PEV dan teman-teman itu pakainya buat dari mana ke mana, point A to B, dari A ke B tanpa naik transportasi umum. Kalau gue pribadi sih ya, kalau memang tidak ada hasrat, misalnya mau skuter atau hilux atau e-board, yang paling cocok sih fix ambil sepeda listrik. Satu, sangat mirip ride feelingnya sama motor listrik. Dua, dia relatif lebih murah dibanding yang lain karena bentuknya lebih besar, jadi dia nggak perlu ya desain aneh-aneh yang memaksimalkan ruang, berat segala macam gitu. Ya bentuknya simpel aja kayak motor. Yang ketiga ya nggak perlu dilipat segala macam, jadi buat apa juga kita beli yang kecil-kecil gitu. Naikannya kurang enak cuy, ini nyaman banget ini cocok kursi ya. Empuk banget ini. Paling yang nggak enaknya sih deknya tinggi ya dibanding motor bensin. Jadi kakinya tuh kayak gue naik skuter sih, mirip-mirip kakinya. Tapi buat ibu-ibu ke pasar tuh cocok banget kan, pengantar anak sekolah apa gitu ya. Dan karena dia kelasnya sepeda listrik, tentunya nggak perlu punya SIM, nggak perlu bayar STNK segala macam gitu. Ya memang di undang-undangnya maksimal kecepatan 25 km/jam ya. Jujur ini kita baru tadi ngelanggar juga sedikit. Cuman ya menurut pendapat saya lebih aman kalau kita ngikutin kecepatan daripada traffic. Kita hati-hati aja. Teman-teman bisa lihat nih lampu bawaan si sepeda listrik itu juga terang ya, jis. Mantap sih ini.
Sumpah mantep banget ini. Enak banget, sama sekali tidak ada penyesalan beli sepeda listrik ini. 100% gue menyesal kenapa nggak dari dulu beli. Dari dulu gue menilai buat apa beli sepeda listrik gitu, sepeda skuter. Tapi ya karena ada kebutuhan baru buat nganter anak sekolah, udahlah beli aja. Dan ternyata gue sangat puas ya, miss sama performanya ini sepeda listrik gitu. Mantap sih. Lucunya ya, harganya 7 jutaan gue dapat ya, 7 jutaan. Rem depan aja udah hidrolik ini, udah bukan pakai kabel. Walaupun memang rem belakangnya masih kabel dan tentunya tromol gitu. Tapi cukup lah, enak gitu. Belakangnya juga lumayan mateng, depannya sih yang ada. Kecepatan, rakyat kembali ya. Ya alhamdulillah ini nggak gitu macet karena sekarang tuh sebenarnya tanggal cuti bersama. Ini kantornya, sekolahnya pada libur ya alhamdulillah. Kalau gua pribadi sih soalnya masuk dari kerja ya. Tapi alhamdulillah WFH sih. Nah ini Gopar sih enak banget sih ini buat ngantor ya. Buat ngantor, buat perjalanan. Udah 3 km, no issue. Baterai yang terpakai so far udah 0,15 ampere. Ini tadi 60 volt 23 ampere ya. Anggap aja kira-kira 1,3 lah, 1,2 watt hour gitu. Nah ini gue kurang tahu nih, kan dia 23 ampere tapi baterai yang terpakai sekarang 0,15. Nah, itu satuannya ampere hour apa watt hour ya? Karena kalau watt hour berarti udah 10%. Tapi kalau masih ampere hour ini masih dikit banget kepakainya nih. Pokoknya ya real gitu. Sumpah enak banget, kayak naik motor aja sih, nggak ada beda sama sekali gitu. Semoga nih angle kameranya pas ya. Kayak banget sih kalau misalnya motor. Cuman ya ini dashboardnya gini doang, nggak ada, gue nggak bisa ada tombol segala macam yang buat navigasi tampilan dashboardnya. Kalau skuter gua kan ada tombolnya tuh, diganti jadi voltmeter, terus ampere meter, timer, apa sih total trip time segala macam juga kan nggak ada. Cuma gini doang udah simple. Kalau mau yang lebih sophisticated, yang lebih canggih sih yang ya dia OVA ya, yang retro itu dia bahkan udah bisa mundur cuy. Kalau itu belum ada mode mundurnya ya. Tapi balik lagi ini menangnya tadi di 60 volt system, jadi powernya sih down ya. Kalau di gas tuh kelihatan ya ada indikator gasnya nih di sini. Kalau 12 volt ada merahnya itu berarti dia udah hampir max ya. Terus kalau ada hijau-hijaunya itu berarti dia regenerative brake. Balik lagi kalau kendaraan listrik pasti ada regenerative brake ya, walaupun ada yang kuat ada yang tidak gitu. Kalau kayak dia ini sih dia yang soft banget ya, hampir nggak terasa sih regenerative braking-nya. Beda anak skuter gua, kalau dia regenerative itu benar-benar cepat gitu, terasa. Kita nggak kapan kayak. Dan kemarin sih ngobrol-ngobrol sama salesnya, sama montirnya juga di toko Gagati ya. Kayak kapas rem gitu-gitu sih masih terjangkau ya. Gua nggak tahu ya, udah lama nggak punya motor juga lupa. Kayak kapas remnya itu paling 60-70 ribu. Udah dapet. Terus rodanya juga ini bukan mirip ya, sama kayak roda Vespa ukurannya. Jadi spare partnya masih banyak. Ini juga udah tubeless ya, jadi nggak terlalu susah lah nyarinya. Terus ya karena memang ini EV ya, yang jelas risiko utamanya adalah harga jual kembalinya ya, pasti jatuh banget. Bisa jadi setengah harganya lah kisaran gitu, atau 60-70% itu udah jatuh gitu. Yang 27 juta ya, kalau misalnya nanti udah nggak tahun 2 tahun pakai bisa jual paket aja udah bagus banget itu. Karena apa? Karena 2 tahun keluar terus tuh seri barunya. Kemudian kalau gue nanya ke bengkelnya sih, kan baterainya ini masih SLC ya, 10 volt 5 sel, satu selnya 12 volt. Nah ini kalau misalnya kita ganti total di bengkelnya itu
kisaran 2 juta harganya gitu. Harga baterainya itu di pasar aja 2 juta ya. Kalau misalnya nggak mau ganti lithium sih ya cukup aja sih segitu gitu. Balik lagi ke performance preference gitu. Cuman gue kurang tahu nih kalau SLE grafik kayak si Yobia ini apakah di bawah 50% dia powernya drop kayak SLE lain apa tidak. Kalau lithium kan rata-rata sampai 50% capacity dia powernya juga tetap ngisi tuh. Nah nanti kita cobain aja terus. Gue juga penasaran sih pakai LRT itu habis berapa ya terus. Nah itu kan kita bakal ke kanan, kita ke kanan dulu gitu. Ambil ke kanan. Mantap ya. Kita ke kanan. Lalu jalur gue berangkat kantor ya guys. Tong Mbak sering Asik aja sih ini. Gak jalanan jelek gak terasa. Tuh, suspensinya joskis ya. Suspensi joskis ya, mantap. Gila. So far udah pakai 0,2 ampere. Kita tes di tanjakan depan. Kalau tanjakan depan sih skuter gua 500 watt 2 LDC jadi 500 48 volt system ya. Itu bisa nanjak, cuman memang rada ngedem. Nah, kita coba tes nih single motor dia 800 watt. Peak power sih 1400 ya, tapi itu kan peak ya. Kita tes nih apakah dia nanjaknya effortless seperti UC gua apa enggak. Kalau UC sih emang udah whole another level dia, walaupun memang single ban, single motor juga, tapi itu kecil-kecil cabai rawit ya. Powernya 2600 watt atau 800 watt ya, peak powernya 6000. Nah gila banget sih UC, padahal punya gue itu bukan yang gede-gede juga. Kalau 12 volt gitu doang sih. Narik, tapi nggak narik banget. Nah, paling kalau pribadi gue keluhannya cuma satu, mungkin karena gue berat ya. Itu ini rasa ceper cuy sepedanya, rasa ceper. Nah ini nanjak nih, kuat sih. Surprisingly kuat. Tadi speed 22, 24 ya, kuat nanjak ngisi terus powernya, nggak yang ringan nggak habis. Balik lagi tadi keluhan gue pribadi sih cuman di ground clearance-nya. Menurut gue sih ini rendah ya, lebih rendah daripada skuter gue. Jadi kalau lagi ada polisi tidur gede, itu dia serok ya. Karena BB gue juga berat sih, sekitaran 96, 98 lah. Belum sama pretilan yang gue pakai. Ini nggak empat sih sekitar rendah lah. Itu mah polisi tidurnya kecil lah ya. Tapi tadi tanjakan sih ngisi sih mantep ini. Ini hari Senin nanti gue nganter mau bawa ini aja, biar nggak nyobain lah gitu. Tapi ntar di Jakarta ya paling gue naik ojek ya tapi ya. Makanya gue lagi pengen nyari UC kecil, jadi ntar taruh sini UC-nya cuy selama gue pakai ini. Nah ini kita masuk ke jalan raya, ini kita gaspol aja biar kita tetap ikutin traffic. Nah, kecepatannya lumayan ya tuh, 42 dan mentok kita lepas gas, biarin dia ngeloyor aja. Lumayan kenceng sih, mantap. Terus itu tadi ride feelingnya beneran sama persis kayak motor ya. Soalnya road bumpnya nggak terasa, ini empuk banget suspensinya. Ini saking empuknya sampai kayak limbung ya. Makanya gue bilang ini cocok banget buat antar jemput anak, ke pasar, beli sayur apa kayak gitu yang dekat-dekat Indomaret gitu. Memang bukan untuk kebut-kebutan gitu, tapi kalau lagi butuh nanjak atau butuh apa, powernya ada aja gitu. Karena 60 volt sistemnya itu tadi. Mantap sih ini. Ini kalau lihat-lihat di Facebook, di tempat-tempat ngulik gitu, komunitas grup juga, ini sih bisa diganti kontrolernya ke foto ya kalau nggak salah. Akhirnya itu lebih ngacir lagi.
Cuman memang resiko BLDC-nya gosong. Nah ini yang paling gua tunggu-tunggu. Ini kan bentuknya persis banget kayak motor, cuman nggak ada plat timer. Ya ukurannya kayak motor mini lah. Jadi kita nggak usah bayar parkir cuy. Kita lewat pedestrian aja. Udah lewat sini. Nah, lewat sini. Ini OP banget sih. Nanti keluar juga nggak usah anti parkir gitu. Enak banget. Tinggal lewat sini aja gitu. Tapi hati-hati ya, lihat pedestrian. Udah tinggal kesini aja. Asik banget. Jadi di dalam kita bisa pakai nih, bebas aja. Ngisi baterai aja. Pelan-pelan. Oh nggak mentok ya. Kayak klip ya. Oke. Tadi sih alhamdulillah perjalanan lancar ya ini jatuhnya. Nggak macet nggak apa. Ini kayaknya ngumpulnya di cafe yang di ujung sono. Cek yang nanti mereka udah pada sampai apa belum. Kalau belum kita keliling-keliling aja nih pakai ini, asik banget cuy. Nah, coba nih kita lewat polisi biru ini. Ya kerasa sobat nih kayak. Lembut aja, mantap gitu. Yang gue belum tahu nih karena rodanya kecil ya. Gue takut banget ini rodanya slip gitu sih, karena ini rodanya kecil banget. Nah ini kan tempat ngumpulnya di sini. Gue nggak tahu yang lain pada datang belum. Iya, ada live music segala macam. Coba kita kelilingin dulu aja ya. Ini kalian belum datang sih. Kita matiin dulu aja deh di sini. Alhamdulillah sampai. Oke guys, mungkin itu aja, ntar lanjut lagi pas perjalanan pulang. Assalamualaikum.